Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa wabarakatuh. sekalian, setelah kita bertahmid dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa Pada kesempatan ini saya dari channel Sahabat AR ingin berdialog dengan Ustadz Ahmad Rifai dari Serang yang sekarang bermukim di Cilengsi. Saya akan menanyakan sesuatu yang sangat pelik sekali, yang situasi ini yang sangat membingungkan bagi semua masyarakat, khususnya saya pribadi. Ya. Oleh karena itu saya akan menanyakan sesuatu tentang masalah kondisi saat ini, tentang masalah hilafiyah. Ya, semoga para pemirsa di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik remaja masjid sekalian silakan menyimak dan menyaksikan tayangan ini pada kesempatan malam ini juga dengan izin Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, akan saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau nanya ya. Ya, saya pernah baca surat apa ya Ustaz, yang sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang beriman. Gimana ya bunyinya? Baik, saya mau sapa pemirsa dulu ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, tadi Pak Ramlan menanyakan tentang yang berhak membangun masjid. Itu ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Mungkin begini kalau saya ikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa saulaika ayakunu minal muhtadin. At-Taubah atau Al-Baqarah ayat yang ke-18. Mungkin maknanya secara singkat begini. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang beriman yang mendirikan sholat, ya. Kemudian mereka takut kepada Allah, dan selanjutnya nih intinya gitu aja. Jadi intinya orang yang berhak memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat, ya. Mereka hanya takut kepada Allah. Innallah fasaulaika ayakunu minal muhtadin. Mereka itulah berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi nih Pak Ramlan? Kayak gini Ustaz ya. Yang selama ini saya membingungkan sekali ya. Oh, bingung kenapa tuh? Iya, dan misalnya saya lihat di sini meski dekat, sono meski dekat. Kadang-kadang nggak jauh dari rumahnya dia pergi ke masjid. Iya. Nah, itu yang saya lihat ya. Dengan alasan sebenarnya apa itu kan masjid, itu mah beda masjid. Beda apanya? Sebenarnya begitu. Udah beda begini gitu ya. Kata sama kok nyampe menghadap kiblat juga. Ya karena punya beda lah cara sholatnya. Nah seperti itu saya nggak ngerti itu. Iya. Itu gimana tuh Ustaz? Mungkin barangkali jamaahnya ya, mustami jamaah itu mungkin yang berbeda kali. Masjidnya makan sama ya. Iya. Karena yang namanya masjid siapapun yang membangun, dia terlepas dari istilah dari organisasi apalah, pada organisasi AB dan selanjutnya. Tapi yang namanya mereka membangun masjid, kalau sudah jadi itu masjid Allah. Siapapun yang membangun ya. Mungkin barangkali tadi jamaahnya yang berbeda-beda masalah pemahaman khilafiyah. Jadi jamaahnya jangan dibawa-bawa masjidnya. Makanya kalau saya nih para ulama, saya berada di manapun, kalau saya mampir nih habis isi talim, pengaji di mana saja, habis ngisi ngajar privat ya, saya mampir di mana masjid ya. Nah, kalau ada perbedaan masalah khilafiyah itu masing-masing aja para ulama. Harusnya ya. Iya, saya punya keyakinan begini, mereka punya keyakinan begini gitu. Maka begini, ada dalam ayat lana amaluna walakum amalakum. Amalan saya, amal dia, amal kamu gitu kan. Jadi jangan diperdebatkan, jadi permasalahkan. Yang penting kita punya prinsip sendiri gitu.
Itu. Iya. Terus begini Ustaz ya. Saya menanya sama orang tersebut itu hal bedanya dari mana ya gitu ya. Pertama ya kalau di masjid itu mah nggak ada habis sholat gitu, nggak ada tahlilan, nggak ada zikir selawatan gitu. Saya bilang saya pernah sholat di situ ada zikir, cuma dia cara pelan-pelan gitu loh. Gak gitulah. Wah ini saya nggak tahu. Saya bilang coba nanti saya bertanya sama ahlinya itu seperti apa itu gitu. Nah, ini tadi ini sudah termasuk menjadikan sebuah khilafiyah kan? Khilafiyah. Ada mereka atau kita nih setelah sholat ada yang dizaharkan kan, ada yang disirkan, yang nggak kedengaran kan. Ini jangan dipermasalahkan lah para ulama, nggak usah dipermasalahkan lah. Mereka punya keyakinan, dia punya keyakinan kalau zikir itu jahar ya. Nanti ada lagi, saya punya keyakinan sir, silakan aja dan jangan dipermasalahkan. Nantinya bukan menjadi satu masalah, menjadi berpecah belah, jadi berselisih paham dulu ya. Jadi masalah-masalah kecil dipermasalahkan. Itu kan masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, tapi kita tetap menjaga kesatuan umat Islam, jangan sampai berselisih terus ya. Kalau memang nggak bisa diselesaikan ya kembali kepada masing-masing kita pemahaman. Iya. Kemudian gini Ustaz ya, kalau menurut saya kan silaturahim itu kan perlu ya. Ini yang saya perhatiin gara-gara khilafiyah ini untuk silaturahim gitu loh. Alasannya apa? Alasannya apa dibilang orang ini mah nggak pernah tahlil gitu. Kalau ada orang yang meninggal dia nggak pernah datang, nggak mau tahlil, nggak mau baca yasin, nah gitu. Akhirnya mereka mengatakan orang itu mengatakan bid'ah gitu ya, Ustaz ya. Nggak mau itu, saya nggak ngerti itu gitu loh. Nggak masalah itu. Jadi yang jelas ada lagi kebalikannya, orang itu mesti tahlil yang nggak diperintahkan oleh Allah dan Rasul dilaksanakan. Nah kan cekcokan itu yang nggak saya suka itu gimana itu. Itu maka tadi ya. Tadi kembali kalau masalah khilafiyah, masalah pemahaman yang berbeda harus dikembalikan kepada kita masing-masing. Kan ada istilah madhab ya. Orang yang punya madhab A silakan, dia pegangannya madhab A. Orang yang punya keyakinan madhab B silakan, dia mengamalkan madhab B. Dengan tidak mempermasalahkan tadi masalah-masalah tadi, kembalikan kepada kita kan Indonesia kan begini ya, sesuai dengan madhab masing-masing kan. Kalau di Indonesia madhab apa tuh? Madhab Imam Syafi'i ya. Kita mengikuti Imam Syafi'i lah. Nanti kalau ada lagi Imam Maliki silakan Maliki. Nanti ada lagi contohnya para ulama. Kan saya nggak disebutkan madhabnya. Ada sebagian saudara kita, ini contoh aja nih. Seorang suami istri apabila senggolan kan batal ya. Saya tidak permasalahkan. Tapi pada suatu saat ya, itu kalau di Mekah di Madinah ya, saya juga pernah waktu sa'i kan. Waktu sa'i itu saya keluar dari tawaf ya, itu ada ibu-ibu kan ya. Ibu-ibu, saya juga lupa apakah senggol apa enggak kan. Maka ada sebagian madhab kalau pada waktu situasi yang gawat itu enggak batal ya. Tadinya batal menjadi tidak batal kalau kita berpegang kepada madhab yang lain. Saya tidak sebutkan nama madhabnya. Pokoknya ada satu madhab yang tidak membatalkan dalam keadaan situasi yang seperti itu. Nah, makanya kalau kita berpegang hanya satu madhab bingung nanti. Bingung ya. Maka kan luas para ulama. Saya waktu itu ya ke Mekah, kalau saya buang air kecil keluar jauh itu WC-nya toilet jauh. Senggol-senggolan ya. Makanya ada sebagian kalau situasi yang seperti itu silakan kita mengambil madhab yang tidak membatalkan wudu apabila kita bersenggolan dengan orang lain ya. Ada silakan aja, makanya jangan dipermasalahkan lah. Yang penting kita punya keyakinan aja udah gitu aja. Terus irosnya gini Ustaz, ada lagi ya. Saya sering lihat di Android ya, TV sampai ngomong gini. Dia tanya jawab juga. Dia mengatakan bahwa tahlil dan yasin itu hukumnya bid'ah. Nah, itu ya. Hukumnya bid'ah. Nah, sampai sekarang saya pun berpikir ya,
Nah ini yang bahan perpecahan bermasyarakat. Iya. Nih, bagaimana kalau ada masyarakat yang tidak yang mau bertalil atau tidak mau bertalil gimana gitu ya? Iya. Nah, cuma saya punya hadis lain ya. Innamal a'malu binniyat. Iya. Ya, sesungguhnya segala perbuatan sesuatu itu tergantung dengan niat. Iya. Misalnya saya sering baca Yasin hampir tiap malam. Iya. Ini misalkan, ya. Dan pokoknya misalkan saya. Tiba-tiba ada orang yang kena musibah tetangga kita. Ya, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya. Ada tahlilnya, ada Yasin. Dan saya sering tahlil juga. Gitu sering tahlil kan kalimat la ilaha illallah. Baru siapa yang mati mengucap la ilaha illallah ke dalam jannah. Ya. Nah, saya sering baca la ilaha illallah dan sering juga baca Yasin, dan memang sunnahnya setahu saya Yasin itu setiap malam ya Ustaz ya. Ya. Ya setiap malam. Nah tiba-tiba ada musibah. Maaf, bukan tiap malam, pada suatu malam apa aja sih terserah. Oh, pada suatu malam ya. Barang siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam begini gitu. Oh iya. Nah kemudian memang saya sering baca surat Yasin. Nah tiba-tiba ada yang musibah. Misalkan saya baca Yasin di tempat orang musibah. Ya. Ya. Tapi niat saya beda. Beda karena saya melakukan kebiasaan saya melakukan membaca surat Yasin pas kebetulan ada tetangga. Nah saya membaca surat Yasin bukan untuk itu misalkan ya, bukan untuk itu, tapi saya hanya karena kebiasaan saya membaca surat Yasin gitu. Nah ini yang saya ngeri. Nah itu adalah suatu bid'ah. Kemudian tahlil, saya sering tahlil dan kebetulan ada masyarakat yang meninggal. Saya nimbrung, tapi tahlilnya kita niatkan kepada yang lain. Ya, jadi gini para ulama. Kalau memang para ulama punya keyakinan seperti barangkali saya beda dengan para ulama, nggak jadi masalah. Para punya keyakinan innamal amalu binniyat. Tapi kalau saya punya keyakinan lagi, jangan menyalahkan para ulama punya keyakinan begini kan. Bukan tadi masing-masing kembali kepada pemahaman kita dan keyakinan kita setelah kita membaca. Artinya kita punya pegangan dulu, kita baca dulu, kita simak dulu dari madhab mana, kemudian kita punya pegangan. Kita begini pegangannya. Makanya kalau saya param sama saya istilahnya beda, nggak jadi masalah. Ya. Iya. Bahkan tadi kembali kepada prinsip kita masing-masing. Keyakinan kita juga. Yakin itulah yang dipegang keyakinan kita lah. Gak usah mempermasalahkan, memperpanjang masalah-masalah. Jadi dari itu sampai sekarang nggak selesai. Iya. Benar. Sampai hari kiamat kan nggak selesai. Muslimin kan pecah. Yang dimaksud apa nih Ustaz? Tasabuhum jami'a wa qulubuhum sata. Islam itu kan banyak penuh. Karena kesempatan wahidah kan dianggap sama Allah bersatu ya. Tapi Allah mengecapnya, tapi hati mereka itu berpecah belah. Gitu. Bagi nih para menit. Jalan keluarnya kalau kita terjadi sesuatu perbedaan pemahaman, keyakinan, ada jalan keluarnya. Apa itu? Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasul. Nah, ila akhir. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul ulil amri. Apabila terjadi ya kan perbedaan pendapat, kembalikannya kepada Allah. Faruddu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa itu Allah? Al-Quran. Rasul apa Rasul? Sunnahnya. Siapa yang menyelesaikan ulil amri? Yang menyelesaikan perkara ulil amri, maka kita kembali ulil amri yang dalam apa nih? Ini memang berbeda-beda juga nih. Ada ulil amri mengatakan ulama, ada ulil amri mengatakan pemimpin. Pemimpin. Ada juga sebagian kita punya ulil amri ya kembali kepada keyakinan tadi kan. Ada ulil amri yang namanya adalah pemimpin negara, itu juga ada gitu kan. Atau saran kesimpulan secara umum ulama kali ya? Ya bisa. Ya. Bisa ulama gitu ya? Ya itu nggak bisa juga sih. Bisa juga ya? Bisa juga. Pokoknya berbeda-beda. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan pemimpin. Nah, gitu. Silakan aja. Yang penting pokoknya setiap ada permasalahan, ada perselisihan, perbedaan pendapat, kembalikan yang mengembalikan atau ulama atau pemimpin. Kembalikan. Jadi jangan, atau dalam surat yang lain apa? Wasawsul bil amr ya, bil amr. Bermusyawarah kamu dalam urusan apa saja kita ini. Jadi yang paling bagus musyawarah, itulah jalan keluar terbaik buat umat Islam.
Jangan dikembalikan kepada masing-masing golongan, jangan repot ya. Terus kesimpulannya gimana Ustaz nih? Betul ya, kesimpulannya. Sekarang ini gitu. Ya. Nah, kesimpulan tadi begini. Kalau memang kita sering terjadi perbedaan pendapat ya, perselisihan, itu tadi kesimpulannya. Kembalikanlah, pertama dia musyawarahkan kan. Kalau ternyata dimusyawarahkan nggak bisa selesai juga, udah kembali kepada pemahaman kita tadi, lana amaluna walakum udah musyawarah nggak ketemu susah juga, karena kita belum punya belum punya pemimpin sentral yang satu, istilahnya kasarnya nggak punya imam yang satu. Kalau istilahnya dunia Islam punya imam yang satu, akan diselesaikan dengan imam. Karena sementara kita masih banyak belum yang mengamalkan, ya kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Jadi gitu. Yang penting jangan menjadikan suatu perdebatan. Nabi pernah bersabda gini, yang insya Allah, inna abu ghadaridali illa wa illa ala hisab. Nabi bersabda ya, sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang suka berdebat. Oh iya. Orang yang inna abu kan, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat, yang paling lihai ini saya nih gitu. Itu enggak itu. Iya. Bener ya. Maka sebetulnya sebaiknya di musyawarah. Enggak ada istilah saya paling hebat, enggak ada musyawarah. Kalau emang si anu si A dia yang paling benar, kita yang enggak kuat ya kita kembali dia yang benar gitu. Lapang dada. Sebaliknya juga dia, kalau dia mendapatnya kurang kuat, saya yang kuat, dia harus mengikuti kita. Insya Allah akan ketemu. Tapi kalau seandainya nggak ketemu juga, ya udah kembali kepada masing-masing. Itulah jalan keluar Pak Ramlan ya. Oh para pemirsa, demikian tadi saya dialog dengan Ustaz Ahmad Rifai yang masalah hilafiyah. Cuman saya berpesan atau berkesimpulan pada saat ini, meskipun kita beda paham, jangan berselisih kemudian kita sering membekot satu sama yang lain, tidak bicara, tidak mau ngomong, ketemu kamu saya itu yang tidak suka. Itu tandanya itu sudah tanda-tanda kehancurannya muslimin, kelemahannya kaum muslimin. Kita nggak usah memikirkan yang seperti itulah. Walaupun kita beda pendapat, kita sama-sama menyembah kepada Allah. Termasuk tadi kita punya tetangga, kita punya masjid di lingkungan kita. Karena menurut kita jamaahnya ini enggak sesuai dengan kita, yang jauh gitu. Harusnya kan bermasyarakat. Jangan punya pemikiran kalau yang jauh pahalanya apa banyak. Itu menjadi masalah. Tapi nanti ukuran urusan kita sama keluarga sama tetangga enggak menyatu. Isi aja lah masjid yang terdekat. Masalah berbeda silakan masing-masing. Contoh nih. Mungkin ada masjid yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Udah laksanakan aja. Ya. Jadi mau pakai kunut silakan. Nggak pakai. Silakan. Kita bersatu gitu. Jangan saling membenci. Iya, boleh. Kita ini sedang lagi memuji loh para pemirsa. Pikirin hilafiyah nggak ada bisa sampai kiamat. Tapi kita sekarang kita pikirkan Al-Aqsa. Nah, ayo. Al-Aqsa itu milik kaum muslimin. Kenapa sekarang Al-Aqsa dikuasai sama Israel dan habis-habisnya? Kenapa? Karena kita tidak merasa memiliki Al-Aqsa, padahal Al-Aqsa adalah milik kaum muslimin, tapi kita tidak merasa memiliki. Akhirnya sampai sekarang Al-Islamu akhul muslim, Islam itu dengan bersaudara. Kalau ada yang butuh bantuannya kita bantu. Jangan bilang Islam di Palestina, ya Ustaz ya. Islam itu milar sedunia. Ada kita berpecah belah, itu urusan Allah nanti. Kalau saya baca di Al-Quran urusan Allah itu nanti semuanya. Ini Pak Birsa ya, ini kesimpulan saya. Oleh karena itu saya mengharap bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memahami hal hilafiyah. Jangan sampai tetangga dengan tetangga hanya masalah ini jadi kita pecah bersama tetangga ya gitu. Jadilah kita umat Islam yang bersatu, yaitu berjamaah, kemudian kita tegakkanlah kebenaran, istiqomah ya Ustaz ya, istiqomah. Yang pokoknya jangan sampai kita hanya persoalan ini bisa pecah dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara gitu. Ini yang saya lihat sekarang. Oke, baiklah para pemirsa, semoga
penjelasan dari Ustaz Ahmad terbaik kita bisa memahami dan bisa kita menghindari dari hal yang tadi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kami dari sahabat air mengucapkan jazakumullah khair katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para pemirsa, insyaallah ada lagi masalah hilafiyah yang kita akan bahas, yang kita akan hindari semuanya. Semoga Allah meridho kita semuanya dalam ibadah kepada Allah ya. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.